Oke, para aparatur sipil negara di seluruh Indonesia, mari kita jujur satu sama lain. Krisis di lembaga publik itu bukan lagi soal kalau terjadi, tapi kapan akan terjadi. Jadi pertanyaannya bukan lagi mungkin atau tidak, tapi saat kejadian nanti kita siap nggak? Nah, kesiapan inilah yang jadi pembeda antara sukses dan gagal. Kali ini kita akan bedah tuntas strategi dan protokol yang wajib banget Anda kuasai. Coba bayangkan sejenak. Ada satu momen genting, semua kamera, semua mata publik tertuju ke lembaga Anda. Saat itu juga, pertanyaannya cuma satu. Benarkah tim Anda siap? Ini bukan pertanyaan untuk bikin panik ya. Justru sebaliknya, ini untuk membangun kesadaran. Karena kesadaran adalah langkah pertama menuju kesiapan sejati. Soalnya begini, banyak yang berpikir kalau respon krisis itu cuma sekedar damage control, cuma buat nambal yang bocor. Padahal, bukan itu intinya. Justru ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan yang sangat langkah malah. Kita bisa loh mengubah momen yang paling gelap menjadi momen di mana kepercayaan publik justru dibangun kembali, bahkan jadi lebih kuat dari sebelumnya. Keren kan? Oke, sekarang kita masuk ke fondasinya. Dan ini penting banget ya. Fondasi respon krisis yang kokoh itu dibangunnya bukan pas lagi ada badai, tapi justru pas cuaca lagi cerah, saat situasi sedang tenang. Ironisnya, fase krusial inilah yang paling sering diabaikan. Namanya adalah perencanaan komunikasi krisis. Tapi jangan salah sangka dulu ya, ini bukan sekedar bikin daftar nomor telepon darurat terus disimpan di laci ya. Bukan. Ini tuh sebuah proses strategis. Kita belajar jadi peramal mengidentifikasi masalah sebelum kejadian, kita jadi arsitek merancang kerangka respon yang solid, dan kita jadi manajer logistik, menyiapkan semua sumber daya jauh sebelum kita benar-benar butuh. Terus mulainya gimana? Gampang kok. Ada 3 langkah kunci yang bisa kita pegang. 1. Jadi detektif. Identifikasi semua potensi risiko yang bisa menimpa lembaga Anda. Jangan ada yang terlewat. 2. Jadi perencana. Bangun rencana dan protokol yang super jelas, langkah demi langkah. Dan yang ketiga, ini yang paling penting dan paling sering dilupakan. Jadi pelatih. Latih tim Anda secara berkala. Kenapa? Karena rencana sebagus apapun di atas kertas, kalau nggak pernah dilatih, ya cuma jadi pajangan aja. Nah, kita udah punya rencana nih. Tapi rencana itu kan nggak bisa jalan sendiri ya. Butuh orang yang tepat untuk menjalankannya. Dan inilah elemen yang paling kritikal dari semuanya. Tim tanggap krisis Anda. Coba deh bayangkan lagi situasi panik. Di tengah tekanan yang tinggi banget. Musuh terbesar kita itu bukan krisisnya, tapi kebingungan. Ini siapa yang ngomong? Siapa yang pegang media sosial? Makanya, peran yang jelas itu harga mati. Harus super jelas dari awal. Siapa juru bicara? Siapa koordinator media sosial? Kalau setiap orang tahu persis apa tugasnya, tim bisa bergerak seperti mesin yang sudah diminyaki dengan baik, cepat, terkoordinasi, dan nggak ada tuh yang namanya salah langkah karena tumpang tindih. Oke, fondasi sudah kuat, tim sudah siap siaga. Dan sekarang, alarmnya berbunyi. Krisis benar-benar terjadi. Tempo permainan langsung naik drastis. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, ini dia saatnya kita beraksi. Dalam situasi krisis, waktu itu bukan teman kita. Waktu adalah kemewahan yang kita nggak punya. Coba lihat timeline ini. Ini penting banget. 1 jam pertama itu disebut the golden hour. Ini momen paling krusial untuk apa? Untuk merebut kendali narasi. Jangan sampai keduluan berita liar. Rilis pernyataan awal, tunjukkan empati, dan buktikan kalau Anda yang pegang kendali. Nah setelah itu, masuk ke aturan 24 jam. Dalam sehari, Anda harus kasih update yang substansial. Berikan fakta yang sudah diverifikasi dan jelaskan langkah-langkah selanjutnya. Transparan, itu kuncinya. Tapi bergerak cepat saja nggak cukup. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang kita katakan dan lewat mana kita mengatakannya? Nah, 2 hal ini bisa jadi penentu segalanya. Yuk kita bahas soal pesan dan kanal komunikasi yang tepat. Coba lihat deh perbandingan ini. Jelas banget bedanya. Di satu sisi, ada jawaban maut seperti no comment. Atau, lebih parah lagi, menyangkal mentah-mentah. Itu sama saja seperti menutup pintu di depan muka publik. Kepercayaan bisa langsung hancur. Sekarang, bandingkan dengan pesan yang baik. Kami memahami kekhawatiran Anda. Kami sedang menginvestigasi. Wah, ini beda banget kan? Pesan ini langsung menunjukkan 3 hal. Kita berempati, kita transparan, dan kita punya komitmen untuk memberikan solusi. Pesan yang bagus sudah ada, sekarang kita harus kirim lewat kurir yang tepat. Pilihannya ada banyak nih. Ada konferensi pers yang lebih formal, ada website resmi lembaga, ada update super cepat lewat media sosial seperti X atau Instagram. Tapi, ada satu yang sering banget kelupaan,
grup komunikasi internal. Ingat ya, menjaga tim di dalam tetap terinformasi itu sama pentingnya. Supaya apa? Supaya semua orang di dalam satu kapal dan mendayung ke arah yang sama. Tapi penting untuk diingat, nggak semua kanal itu diciptakan setara. Alokasi waktu dan tenaga kita harus strategis. Di zaman sekarang, media sosial itu ibarat pasukan cepat tanggap kita, garda terdepan untuk respon kilat. Sementara itu, website resmi, nah ini adalah benteng pertahanan kita, sumber informasi utama yang paling valid dan terpercaya. Jadi kuncinya apa? Fokuskan energi Anda ke kanal yang dampaknya paling besar, jangan buang-buang tenaga. Oke, dari semua yang kita bahas tadi, kalau ada satu kalimat yang harus menempel di kepala Anda, ini dia kalimatnya. Respon krisis terbaik dimulai jauh sebelum krisis itu sendiri terjadi. Simpel kan? Perencanaan, tim, protokol, semua itu ibarat PR yang harus kita kerjakan dan selesaikan saat cuaca masih cerah, bukan saat sudah mau ujian. Jadi, untuk menutup pembahasan kita, saya mau ajak Anda untuk mengubah cara pandang. Jangan lagi melihat persiapan krisis ini sebagai beban, sebagai tugas tambahan yang merepotkan. Coba deh, kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana kalau kesiapan ini justru adalah aset terbesar lembaga Anda? Coba renungkan, bagaimana kesiapan ini bisa Anda ubah menjadi senjata strategis yang paling ampuh untuk membangun reputasi dan kepercayaan publik yang tidak akan goyah oleh badai apapun.